Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dari kelas D praktikum kedua untuk mata kuliah Statistika Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Taufik Awaludin SEMM. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil PJBL kami yang berjudul Penelitian Pengaruh Penggunaan Uang Fisik dan Uang Digital terhadap perilaku konsumtif mahasiswa di lingkungan IPB University. Sebelumnya, perkenalkan, saya Immanuel Fabregas dengan NIM J0414241159 ditemani dua rekan saya, yaitu Saya Zaki Anissa dengan NIM J041424124 Saya Alifa Karenina Azara dengan NIM J0414241300. Oke, yang pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan teknologi di era digital ini telah mengubah cara masyarakat untuk melakukan transaksi, terutama dengan semakin populernya pembayaran digital seperti e-wallet dan kris. Meski demikian, uang fisik tetap digunakan karena faktor kebiasaan, kemudahan akses, dan kebutuhan tertentu. Perubahan ini membuat perilaku masyarakat dalam memilih metode pembayaran menjadi menarik untuk diteliti. Pada kalangan pelajar dan mahasiswa, besarnya uang saku bulanan juga memengaruhi preferensi uang fisik atau uang digital. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang dikembangkan berdasarkan uang saku bulanan, yaitu kurang dari 1 juta, 1 juta sampai dengan 2 juta, dan juga lebih dari 2 juta. Selanjutnya. Untuk tujuan penelitian itu sendiri, yaitu menganalisis tingkat penggunaan uang fisik dan uang digital, membandingkan preferensi model pembayaran antara kelompok yang uang sakunya kurang dari 1 juta sampai 1 juta dengan 2 juta, lalu di atas dengan 2 juta, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dari pilihan responden, memberikan gambaran statistik mengenai pola transaksi responden, menerapkan konsep statistika bisnis dalam pengolahan analisis dan interpretasi data yang diperoleh dari lapangan. Lalu selanjutnya, untuk manfaat penelitian, menambah wawasan mengenai penerapan model statistika untuk menganalisis perilaku keuangan, juga memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian basis data. Juga memberikan gambaran kepada mahasiswa tentang pola pengeluaran dan kecenderungan penggunaan uang fisik dan juga digital. Yang terakhir, menjadi bagi lembaga pendidikan dalam memahami perilaku finansial mahasiswa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah metode penelitian survei. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui kuesioner berskala Likert. Pendekatan ini digunakan untuk mengukur penggunaan uang fisik dan uang digital sebagai variabel bebas terhadap tingkat perilaku konsumsi mahasiswa sebagai variabel terikat. Data yang diuji berbentuk angka, kemudian dianalisis secara statistik untuk menguji hipotesis dan menghasilkan kesimpulan yang objektif dan ilmiah. Selanjutnya, Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Dalam penelitian kuantitatif, teknik pengumpulan data yang paling sering digunakan adalah angket atau kuesioner. Menurut Sekaran dan Bogat, dalam jurnal Ardiansyah, kuesioner adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui serangkaian pertanyaan yang telah dirancang dengan tujuan mengukur variabel penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada data kali ini yaitu kuesioner dengan populasi mahasiswa atau mahasiswi IPB dari berbagai jurusan dengan jumlah responden 30. Kemudian ada juga studi pustaka. Kemudian ada teknik analisis data. Pada penelitian ini, data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis data inferensial. Menurut Sofwatilah,
et al., teknik analisis data inferensial merupakan metode di mana mengubah angka mentah menggunakan nilai numerik dan statistik deskriptif menjadi pengetahuan yang bermakna dengan tujuan untuk membuat prediksi kemungkinan hasil dari data yang dianalisis. Next. Selanjutnya ada pernyataan variabel dependen dan variabel independen. Untuk X1 ada 5. Pertanyaannya ada penggunaan uang fisik. Saya merasa lebih boros saat menggunakan uang tunai, lebih mudah mengatur pengeluaran jika menggunakan uang tunai, membawa uang tunai dalam jumlah yang cukup setiap harinya. Kemudian ada juga jarang menggunakan metode pembayaran non-tunai dan merasa lebih hemat saat menggunakan uang fisik. Kemudian X2-nya ini penggunaan uang digital. Pernyataannya, saya sering menggunakan dompet digital, kemudian penggunaan uang digital memudahkan transaksi sehari-hari, merasa dapat lebih mudah mengatur keuangan dengan pembayaran digital, memilih pembayaran menggunakan kris atau e-wallet, kemudian juga merasa transaksi digital ini lebih cepat dan efisien. Kemudian untuk Y-nya ini perilaku konsumtif. Dengan pernyataan, saya merasa membeli barang yang sebenarnya itu tidak terlalu dibutuhkan. Saya sering tergoda berbelanja karena promo atau diskon, kemudian jarang menggunakan anggaran pengeluaran bulanan, cenderung menghabiskan uang, dan merasa lebih boros saat menggunakan uang digital. Boleh next? Selanjutnya disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada objek penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuesioner atau angket sebagai media pengumpulan datanya. Objek dalam penelitian ini adalah pengaruh penggunaan uang fisik dan uang digital terhadap kebiasaan konsumtif pada mahasiswa aktif di lingkungan IPB University. Penelitian ini secara khusus menitik beratkan pada pengaruh dua variabel independen, yaitu kebiasaan dalam menggunakan uang fisik sebagai X1 dan kebiasaan dalam menggunakan uang digital sebagai X2 terhadap variabel dependen, yaitu kebiasaan konsumtif yang terjadi atau terbentuk atas penggunaan kedua jenis uang tersebut sebagai variabel dependen yang dilambangkan Y, yang dikembangkan dalam bentuk kuesioner dengan skala 1-4. Lalu subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif IPB University yang kami batasi atau hanya sekedar mengambil sampel saja sebanyak 30 responden sesuai dengan hasil penyebaran kuesioner melalui Google Form. Selanjutnya, untuk hasil dan pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk yang pertama yaitu ada hasil uji instrumen. Di sini ada uji validitas untuk pertanyaan-pertanyaan yang pernyataan-pernyataan yang kita buat. Untuk hasil uji validitas dari X1 sendiri, yaitu mendapat nilai signifikan untuk tiap item pada variabel X1-nya bernilai kurang dari 0,05 atau 0,01, yang berarti setiap item pernyataan pada variabel X1 semuanya adalah pertanyaan yang dinyatakan valid. Lalu untuk interpretasi X2 sendiri, memiliki nilai signifikan untuk setiap item pada variabel X2 bernilai kurang dari 0,05, yaitu kisaran 0,01 sampai dengan 0,03, yang berarti setiap item pernyataan pada variabel X2 semuanya adalah pernyataan yang dinyatakan valid. Lalu untuk pernyataan signifikan untuk interpretasi dari Y1 sendiri, untuk tiap itemnya variabel Y ini kurang dari 0,05 juga, yaitu sebesar 0,01, yang berarti setiap item pernyataan pada variabel Y semuanya adalah pernyataan yang dinyatakan valid. Selanjutnya, ada uji reliabilitas. Untuk X1-nya sendiri, nilai Cronbach alpha-nya
dari hasil uji reliabilitas ada untuk X1 adalah sebesar 717 lebih besar dari 0,6 sehingga variabel dapat dinyatakan reliable. Lalu untuk X2 sendiri hasil uji reliabilitas untuk variabel Y sendiri adalah sebesar 0,615 lebih besar dari 0,6 sehingga variabel dapat dinyatakan reliable. Lalu untuk Y sendiri hasil uji reliabilitasnya adalah sebesar 0,736 lebih besar dari 0,6 sehingga variabel ini juga dinyatakan reliable. Selanjutnya kita masuk ke hasil uji klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Untuk hasil dari uji normalitas itu sendiri, rasio skewness-nya itu dihasilkan minus 0,25. Lalu untuk rasio kurtosisnya yaitu sebesar 0,135. Karena rasio skewness dan rasio kurtosis berada di antara minus 2 hingga plus 2, maka dapat disimpulkan bahwa distribusi data adalah normal. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada uji multikolinearitas menggunakan FIF tolerance. Nilai tolerance untuk X1 ini 0,798. Kemudian nilai tolerance untuk X2 0,798. Nilai FIF untuk X1 1,253 dan nilai FIF untuk X2 1,253. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa untuk toleransi untuk variabel X1 dan X2 lebih besar dari 0,1 serta nilai FIF untuk variabel X1 dan X2 lebih kecil dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terdapat gejala multikolinearitas. Selanjutnya ada uji autokorelasi Durbin-Watson. Dasar pengambilan keputusan uji autokorelasi Durbin-Watson ini, nilai DL lebih dari DW, koefisien autokorelasi lebih besar daripada 0. Artinya ada autokorelasi positif. Nilai DW lebih besar dari DL dan DW lebih kecil dari DU, maka tidak dapat disimpulkan. Nilai DW lebih besar dari DU, nilai DW kurang dari 4 minus DU, koefisien autokorelasi sama dengan 0, artinya tidak ada autokorelasi. Nilai DW lebih besar dari 4 minus DU dan DW lebih kecil dari 4 minus DL, maka tidak dapat disimpulkan. Nilai 4 dikurang DL lebih kecil dari DW, maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada 0. Artinya ada autokorelasi negatif. Sehingga data yang disajikan ini memiliki interpretasi nilai DL sama dengan 1,284, nilai DU sama dengan 1,567, nilai 4 minus DL sama dengan 2,716, nilai 4 minus DU sama dengan 2,433. Maka dapat disimpulkan bahwa 4 minus DL lebih besar daripada DW, artinya tidak ada autokorelasi negatif. Selanjutnya, uji heterokedasitas menggunakan metode Gleiser. Dasar pengambilan keputusannya, nilai sig X lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heterokedasitas. Dan kebalikannya, jika X lebih kecil dari 0,05. Interpretasi dari data tersebut bahwa X1 sama dengan sig 0, nilai sig 0,071 lebih besar dari 0,05 dan X2 nilai sig 0,181 lebih besar dari 0,05, maka keduanya tidak terjadi heteroskedasitas. Selanjutnya,
Selanjutnya ada uji parsial. Hasil uji F hitungnya 0,786, F tabelnya 3,35. Dapat disimpulkan bahwa F hitung lebih kecil dari F tabel. Maka, secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada uji simultan, yang dimana hasil ujinya menggunakan persamaan regresi Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2 ditambah E, menghasilkan T hitung untuk X1-nya ada di besaran 0,326 dan untuk X2-nya ada di 0,196. Keduanya lebih kecil dari T tabel, yang artinya baik X1 dan X2 secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Selanjutnya ada uji koefisien determinasi, yang dimana nilai pada kolom R-square, yaitu sebesar 0,55, memiliki arti bahwa variasi seluruh variabel bebas dapat mempengaruhi perubahan variabel terikat sebesar 55%, sedangkan sisanya, yaitu sebesar 45%, dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Selanjutnya ada bagian kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang kelompok kami peroleh melalui penelitian ini adalah, secara keseluruhan, analisis regresi menunjukkan bahwa penggunaan uang fisik, juga penggunaan uang digital, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku konsumtif, baik secara simultan maupun parsial. Temuan ini didukung oleh hasil uji kami, baik untuk simultan maupun parsial, dengan nilai R-square sebesar 0,055, yang hal ini mengindikasikan bahwa 94,5% variasi perilaku konsumtif dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel penggunaan uang fisik atau digital. Selanjutnya, saran yang diberikan dari kelompok kami, yang pertama untuk mahasiswa, karena perilaku konsumtif ini tidak begitu dipengaruhi oleh metode pembayaran, maka mahasiswa perlu meningkatkan kesadaran pribadi dalam mengatur keuangan guna mengurangi paparan terhadap faktor eksternal seperti promo, diskon, dan tren yang berlebihan. Selanjutnya untuk institusi atau kampus, mengingat perilaku konsumtif mahasiswa tidak didorong oleh alat pembayaran, melainkan faktor lain yang belum teridentifikasi dalam model ini, pihak kampus disarankan untuk memberikan edukasi mengenai manajemen keuangan pribadi melalui seminar atau lokakarya. Hal ini bertujuan untuk membentuk karakter mahasiswa yang bijak dalam mengelola keuangan di era digital. Selanjutnya ada beberapa lampiran sebagai bukti hasil dari penelitian yang kami laksanakan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua yang menyaksikannya. Mohon maaf atas kekurangan yang terjadi selama proses presentasi ini. Kiranya boleh menjadi pembelajaran dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.